lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia akan menjadi temannya Nabi di dalam surganya. Maka de panguluta Umar bin Khattab, barang siapa yang memuliakan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah memuliakan Islam. Maka de panguluta Utsman bin Affan, barang siapa yang mengimpakkan 1 dinar untuk mengenang sejarah lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaikan dia telah mengikuti perang Badar dan perang Hunain. Apa itu perang Badar? Apa itu perang Hunain? Ya Ronabita, ada Pak Kapolres, ada Pak Dan Ramil. Nabi itu adalah seorang prajurit, bukan prajurit, dia panglima. Di dalam sejarah Nabi itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asyrafa hadhil ummata bi khairi nabiyyin ursil wa akramaha bi khairi kitabin unzil wa atammaha bi khairi dinin syuri'a. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi nujaba. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bupati Pinrang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Basnas Kabupaten Pinrang, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Camat Watan Sawito, Lurah Watan Sawito, kalau tidak salah ada juga tadi Pak Kesra ya, ada Pak Dan Ramil, mungkin juga ada Pak Kapolsek, Bapak Ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada pengurus besar Masjid Rahmah dan seluruh undangan yang insya Allah semuanya adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ada orang bertanya, pakutanana mabicarogi magi ronaseng natomam mauli, bukankah Nabi itu sudah mati? Kenapa yang harus diperingati adalah maulidnya, bukan hari matinya? Kan begitu ya.
Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih sudah 1400 tahun yang lalu meninggal. Tapi kenapa sampai hari ini kalau kita mengingat beliau, yang diacarakan adalah hari lahirnya, bukan hari matinya? Kira-kira agak jawabannya. Ya. Jawabannya Bapak Ibu sekalian sederhana sekali. Maka yang regurut tak topan ritai nasaba iya tu nabita si tongat-tongan na de na mate. Apa buktinya? Sampai hari ini kita tidak pernah mendengar orang atau kita sendiri yang mengatakan almarhum Nabi Muhammad. Dia itu nengka almarhum Nabi Muhammad, tidak pernah. Kalau almarhum Muhammad bali bolata, sosok. Tapi setiap nama Nabi itu disebut, didengar, tidak pernah ada yang menyebut, tidak ada yang pernah mendengar disebut dengan almarhum Nabi Muhammad. Itulah sebabnya Nabi mengatakan al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim. Iro nabi-nabiye tuomana ngirilalan na kuburuna. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bukan hari matinya Nabi yang kita peringati, tetapi hari lahirnya, karena Nabi pada hakikatnya sesungguhnya tidak mati, cuman jasadnya deminul lenala pak kita. Itulah sebabnya di dalam Islam, kenapa ketika kita ziarah ke kuburan disunnahkan untuk memberi salam. Ini kan melu ibere selengi. Iya kan? Ya. Apa yang disunahkan kalau kita ziarah kubur? Disunahkan untuk mengatakan assalamu alayka ya ahlal kubur. Keselamatan wahai kalian para penghuni kubur. Angkat makada kita memberi salam kepada ahli kubur, nasabah de itu gaga jawaban. Pak nakuna jawab lari ki itu. Maka depan ritata Bapak Ibu sekalian dan dimuliakan oleh Allah, ketika seorang memberi salam kepada kuburan, maka pada saat itu juga Allah mengembalikan nyawa semua yang ada di dalam kubur itu untuk kemudian menjawab salamnya orang itu. Jadi bukan sia-sia, makanya disunnahkan. Nah, inilah Nabi SAW yang kita peringati adalah hari lahirnya. Makanya itu juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita naik haji itu disunnahkan berziarah ke Madinah. Padahal kalau dipikir-pikir, deto gaga pengarunna haji narikude tolau Madinah. Tapi itu disunnahkan. Semua ulama mengatakan sunnah hukumnya menziarahi Nabi di Madinah, kecuali Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Dan itu dianggap aneh. Ya, bukan arba'innya yang disunnahkan, tapi ziarahnya ke makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Eloni tete asyirah. Kira-kira sampai jam berapa ini? Ya, dapat tu ya, napa yang nunai? Napa istarana? Ya intinya kumatak kona tatong ya ipajamato itu matu. Ya.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, apa hikmahnya Nabi itu diutus di tanah Mekah bukan di tanah Sawito? Kira-kira pertanyaannya begitu. Magin ade na kupenrang. Kenapa harus di tanah Mekah? Kira-kira apa jawabannya? Maka dia pun Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu misinya Nabi. Hikmah dibalik diutusnya Nabi itu adalah untuk mencaji pamasai risininna alami. Yana roh hikmana magi na yaro Nabi Muhammad yutusu iri pong Allah Ta'ala mantaji suruk kuri tanah Makkah nasaba iya tu tanah Makkah petengan nalino. Jadi Makkah itu Makkah yaro nonroi Ka'bah ritalla ibakkah ya sisa nonroi Ka'bah teton ritalla ibakkah. Itu dalam bahasa Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkah. Tapi Mekah itu luas. Bakkah itu ya sisar nonroi tetong Ka'bah. Nah itu Ka'bah Mekah depan ritata itu lurus ke atas ke Baitul Ma'mur. Onruanna makasiwiya malaika na pong Allah Ta'ala. Ako ni royutusuk nabita. Kenapa Nabi diutus di pertengahan bumi? Karena dia kelak akan menyampaikan risalah kepada seluruh alam. Saya dari tadi masuk ini sapa-sapa. Dek kagak telok apa mati bagai kue? Atau pura bagai memang nih? Wah, kemana nata tawana ya? Alhamdulillah. Agak betuan ya secara sederhana logikanya. Iro kutomelo mak bage makanjai nareko iro pak bagewe ko tengah-tengah monro. Seandainya matu engka telok melo ibage makanja nako iro pak bagewe ko tengah monro aja nako monro manrasa iro to imon rilada tudang silada iruntu. Begitu juga Nabi Bapak Ibu sekalian. Ako'y patangan na lino supaya yero matu melo napalattu lorisinin na rupa tawe magampangi manyamangi nasabag ko'y tengah-tengah. Itu hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi aja na tumaprotes di topenrangnya magkada kenapa bukan dipinrang? Ya pesan nih kunita na Makkah. Itu yang kedua Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu diutus membawa banyak misi. Termasuk adalah misi kemanusiaan. Sabayro riolo Makkah imonri manitu naritallai al-mukarramah. Ya. Pada masa jahiliyah namanya itu kampung hanya Mekkah saja. Makkah kalau di dalam bahasa Arab itu artinya macoloi. Makkah dzunub nasang arae macoloi dosai. Yena tu kotong menre haji mapacimana tawe na sabak macolo-colo manang idosana. Yena tu sabak na Makkah dan nabita topolei haji mabrur de gaga pawala na pole ripong Allah Ta'ala sangadin na suruga manangka na sabak macolo idosana kurumay kami gaapo je dosaku ya macolo manamugiro insyaallah macolo maneng maka naritalla ay Makkah. Pada masa jahiliyah Bapak Ibu sekalian, Makkah
Mereka hidup itu, ya, sistem kehidupan mereka, interaksinya mereka, ya, dena pada makukue. Contoh, pada masa jahiliyah, yero makun raye dek gaga angkena, dek gaga angkena makun raye. Perempuan itu tidak lebih seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Dek gaga angkena. Biasa yang kalinga magkada, bila mana dalam satu keluarga melahirkan seorang anak perempuan, maka pasti semua masyarakat di tanah Mekah itu mengutuk magkadai keluarga macilaka. Degaga retekna, degaga guna-gunana. Kapan ini perempuan ini posisinya seperti laki-laki? Setelah Nabi diangkat menjadi rasul, sudah posisi perempuan disamakan dengan posisi laki-laki. Ya, lirrijali nasibun mimmaktasabu walin nisa'i nasibun mimmaktasabna. Yalengi tawana makun raye pada tawana uranewe, yalengi tawana uranewe pada tawana makun raye. Derajatnya disamakan di dalam Islam. Jadi ibu-ibu, seorang perempuan dianggap keterlaluan kalau dia tidak berterima kasih kepada Nabi, karena Nabi lah yang mengangkat derajatnya perempuan. Agak lagi masalahnya perempuan. Dalam satu keluarga, kalau seorang orang tua misalnya meninggal, de gaga tawana warisan makun rai. Tidak ada bagian yang didapatkan oleh seorang perempuan ketika orang tuanya meninggal dunia. Mutoni maraga sugikna tomatuanna, de itu gaga tawana. Ya. Makitawa ni ka makun rayehe. Bahkan sebenarnya perempuan itu di dalam Islam, saking dimuliakannya oleh agama ini, menesa tawana alena daripada uranewe. Lutanai ki ibu, seandainya dalam satu keluarga hanya ada anak perempuan, siaga naruntu, harus tesa bagiata, siaga naruntu warisan, seperdua. Fa in kanat wahidatan falahan nisfuna sepung Allah Ta'ala. Narik kocek di tepe mi anak makun rei de gaga selesurenna urane, dia mendapatkan warisan seperdua dari orang tuanya yang meninggal. Wa in kana tasnataini, narik kedua ke atas, falahumas thulutsan, runtu i 2/3. Tege monro posisina uranewe, yero uranewe persoalan warisan nareko angka monro angka lebina ya naru naruntu. Maka de uranewe maga ni ko de gaga lebina, ya sabar aki de gaga runtu. Itu di uranewe itu untung-untungan. Ia pale ko angka lebina purani ibage mana yolo ko angka lebina napang ke runtu di uranewe. Baki asana tanah baki kapara tania baki sisa namanya ya ko degaga sesana puramana ibage ya sabaraki degaga runtu tapi makun raya manesah
Siapa yang memberikan itu? Barakah naniga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manassa tawana makunre. Tadinya tidak ada, menjadi jelas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu engkau cek di kitab nauki andra gurutta Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, yaro kita bicu asanna an-ni'matul kubra 'alal 'alami fi maulidi sayyidi waladi Adam. Pammasai maraja untuk seluruh alam dengan lahirnya penghulu semua anak cucu Adam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pammasai. Kita kembali tadi ke Mekah. Kenapa Mekah kemudian ketika Nabi itu diangkat menjadi rasul ritallai al-mukarramah. Deto gaga magkun reasa mukarramah kumunri. Ada. Apa artinya mukarramah? Mukarramah itu artinya adalah dimuliakan. Ipaka lebih, ipaka rajai. Jadi ia tu nabita luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dia lahir tania bawang alena napaka raja, tania bawa keluargana napaka raja, tetapi kampungna napaka raja tuh. Makanya tu Mekah al-Mukarramah, Makkah yang dimuliakan. Kenapa? Karena disitulah lahir seorang yang paling dimuliakan oleh Allah. Seandainya dena kurumondroh, dena maka datoi al-Mukarramah. Tapi disitulah seorang manusia yang memang jauh-jauh sebelumnya beratus-ratus tahun ditunggu akan kedatangannya. Maka kemudian yang tadinya kampung itu kampung Sian Rebale mitawekro, tapi ketika Nabi datang, kenapa kampung itu menjadi kampung yang sangat dimuliakan? Barakahna Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu Bapak Ibu sekalian, salah satu kelebihannya, ya, kalau kita bicara ya secara umum, Nabi itu jiwa nasionalismenya itu tinggi sekali. Ya, tinggi sekali. Apa buktinya? Itu Nabi selama 13 tahun di Mekah, wattunna melok nasalai Mekah nasabai pasai masuk kuri pendudukna miti iwai matanna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Aga nasai wallahi innaki la ahabbul ardi ilayya laula qaumuki akhrajuni minki ma kharattu minki. Ada riwayat mengatakan ma sakantu ghairaki. Demi Allah, kampung yang paling aku cintai dalam diriku, dalam hatiku adalah kampung tanah Mekah. Seandainya taniana sependuduk na pasaka masude si sewelok salaiko. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dihibur oleh Allah. Nasabak cian itamakua mesti dia meninggalkan kota Mekah nanti hijrah ke Madinah. Turunlah ayat yang mengatakan innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Majappu iye paturungi akorangi loriko Muhammad pasti sewawattu matu napalisu ko matu pematama ko kampung ngeye. Terbukti kan? Jadi itu Nabi itu cinta tanah air. Miti wa matana Nabi ta wattuna nasale kampungna. Jadi cocok itu kampungnya mesti akal itu tui. Ya, kampung maka depan ritata seisa itu diibaratkan seperti piring. Siat taungi najaja balandai.
Lebih 300 tahun najajah ki balandai napa engka peneta. Peneh. Korappa iye penewehe idi na tau rogi. Rogi ke itu? Kan ternyata ini piring kampung kita ini, negara kita ini adalah hasil perjuangan selama lebih 300 tahun itu. Napaki merdeka. Ya korappa iyehe jadi manibawa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Makkah itu Al-Mukarramah, yang dimuliakan gara-gara disitulah seorang manusia yang paling dimuliakan lahir. Nabi SAW pindah ke Madinah. Iru Madinah Bapak Ibu sekalian, imun ritoma ni ritarla i Madinah tu. Dalam sejarah itu lebih dikenal dengan nama Yathrib atau Taibah atau Tibah. Ya, tanah yang baik, tanah yang subur. Imun rimani nama kadatawe Madinah. Imun ritomani nama kadatawe Al-Munawwarah. Kasitu kapa yasang Al-Munawwarah ke Munri, Bu Munawwarah? Ada. Alhamdulillah. Tangkalinga ceritana yero Al-Munawwarah. Jadi Madinah itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam bahasa sederhananya disebut dengan kota. Kampung Marwa. Pada denrenasa ngalena maka dia itu pinra riolo Ustad, sebenarnya kutu monrohe tanah sawito. Ya terus saran apa bisa maka da penrang sawito, tapi dia bisa ketiga ya sesawito, ternyata katanya di sini. Betul ya Pak Haji ya? Marwai karena kepasa gue. Pak ya tu Makkah pasak tu kuriolo kurumundri na sa denaro. Ya, engkaritalla pasak ukas. Ya, itu luar biasa itu. Tanah pasar seng. Yaitu di oge pasar seng. Deni ga pasar seng magkukwe. Dulu ukas. Kumana rumondro sabah-sabae dangkang berniaga. Termasuk Nabi itu padangkang. Kemelo ki ucaritang peko bicara nadangkan nabita ini manibawa. Ya. Jadi itu Madinah kampung, kota. Karena dari semua penjuru itu banyak yang datang ke situ. Maka maninaritalai Al-Munawwarah. Ketika Nabi itu meninggalkan Makkah, hijrah ke Madinah, maka kemudian kampung itu ditambahi di belakang dengan kata Al-Munawwarah. Agak betuan Al-Munawwarah yang tercerahkan, mataka, terang benderang, tersinari. Itu gari luar biasa na nabita. Alena bawa lokro kampungnya tapa mataka iro kampungnya nataro. Hanya sekedar datang di situ, sekalipun memang Nabi agak lama di Madinah, kurang lebih 10 tahun tanah. Jadi Nabi itu kemana-kemana pergi pasti selalu membawa kebaikan. Seandainya Allah itu mentakdirkan Nabi itu bisa hadir di Indonesia, dia bisa ngimakadaga ngari Napoleon. Itulah Nabi SAW. Ini yang kedua ini. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Meloka rampe-rampe ngengi sipak-sipak na nabita. Karena di situ kan meneladani akhlak dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apakah kita semua yang ada di dalam masjid ini ingin mendapatkan cintanya Allah? Meloki runtui papujina pong Allah Ta'ala. Cek di bawan rumusna. Dan ini bukan Nabi yang mengatakan, apalagi Ustadz. Tetapi rumus satu-satunya ini Allah sendiri yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Niga to melo runtu ipapujinna pong Allah Ta'ala cek di bawah sarana. Aga na pong Allah Ta'ala na pudangi nabita. Kul puade Muhammad in kuntum, kalau betul-betul kalian ini tuhibbunallaha, mapoji kolori pong Allah Ta'ala, fattabi'uni, mesti makacue koloria. Itulah kuncinya. Kalau betul kita cinta kepada Allah, karena pasti orang yang mencintai Allah pasti juga Allah mencintainya. Jadi kalau kirunti papujinna pong Allah Ta'ala cek di bawah sarana, maka day pong Allah Ta'ala pudangi nabita, pudangi umatmu Muhammad rekomelo iruntu papujiku fattabi'uni, akacue koloria yuhibbukumullah, pasti napujino tu pong Allah Ta'ala. Jadi dega agalaleng untuk runtui papojinna pong Allah Ta'ala sangadinna mesti makacuy kilori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Degagalalay. Tidak ada alternatif lain yang bisa kita jalani, bisa kita tempuh untuk mendapatkan cintanya Allah kecuali harus mengikuti Nabi. Titik, ya rubah. Pong Allah Ta'ala bocorkan. Bukan Nabi, apalagi sahabat, lebih-lebih bangsa tak idik manangi umatnya tania. Yang kedua, al-biranna Nabi tak nasupung Allah Ta'ala, siapa yang mengikuti Nabi, mentaati Nabi, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Mantaji syarat tu ya, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Nabi Muhammad, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi iana ya senge dua tamas sarang. Deno dipisahkan ye. Maka daya pong Allah Ta'ala bangu poji, yero ya senge Muhammad sorry. Denodi mesti masih di papa pujita, bahkan yero papujita lori nabita narikotongan ni berarti macuek ni papujita lori pong Allah Ta'ala. Ya naru ala biranna nabita. Makanya Bapak Ibu sekalian itu di dalam Al-Quran tak perhatikan yero nabita mega asanna. Ya, ada hadis mengatakan ana Ahmadu wa ana Muhammadu wa ana al-hashiru wa ana al-aqibu. Maka dan guru Imam Ibnu Haytami termasuk namanya Nabi itu adalah Taha wa Yasin. Ya, saya hanya mau fokus kepada Ahmad dan Muhammad. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Al-Quran, kita telusuri ayat-ayat Al-Quran, antara namanya Nabi Ahmad dengan Muhammad itu dua-duanya disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi lebih banyak disebutkan namanya Muhammad ketimbang namanya Ahmad. Cicok bawang irampe asanna nabita Ahmad ripong Allah Ta'ala rilenna kurangi ya'ti mimba dismuhu Ahmad.
cicak bawang. Kalau Muhammad ternyata 4 kali, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammadun Rasulullah asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Agar rahasiana, kenapa Allah hanya menyebutkan 1 kali kata Ahmad padahal asalna nabitta? Kenapa Allah menyebutkan 4 kali Muhammad padahal itu juga namanya nabi? Ternyata rahasianya, kata sebagian ulama, pertama, Iro Ahmad betuanna dalam bahasa Indonesia adalah satu-satunya manusia yang paling banyak memuji Allah. Agak bicara rugi Nero. Ahmad itu artinya adalah satu-satunya manusia yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cicak bawang, karena dia satu-satunya yang paling banyak memuji Allah dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang namanya manusia, termasuk dalam hal ini adalah nabi-nabi. Makanya cicak bawang. Agak tosi batuan Muhammad. Muhammad itu artinya adalah manusia yang paling banyak dipuji oleh sesama manusia. Makanya 4 kali. Karena 4 ke atas menurut ahli bahasa itu adalah jamak. Ada yang mengatakan 3, tapi pada umumnya 4 ke atas itu sudah banyak. Ya. Sudah plural. Jadi Iro Nabita, orang yang paling pintar memuji Tuhannya, pada waktu yang sama dialah manusia yang paling banyak dipuji. Denang kenapa tu irampe asanna ritolinoe, termasuk ni di umat nama kukuai ikasiaga irampe asanna Nabita. Ibu-ibu, mana lebih banyak kita sebut namanya Nabi daripada namanya suamita? Kalingay bapak-bapak Ibu-ibu jujur, dalam sehari semalam mana lebih banyak kita sebut namanya Nabi Muhammad daripada namanya suamita? Kalingay ro? Tero. Bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu, mana lebih banyak kita sebut namanya Nabi Muhammad daripada namanya istrita? Nabi Muhammad poli pada culewe terogare. Bayangkan, masumpah aja kita cicang ekasiaga memen nih kotomat tahiyah. Nah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka depan ritata nama Nabi itu akan senantiasa disebut oleh penduduk bumi ini ila an yarithallahul arda wa man alaiha, sampai dunia ini kiamat. Padahal pikir-pikir iki mesti yang lupa ini nasabah etana na mate. Itu biasa juga. Kong ke keluarga mate, baru-baru mate si mata keramo itu terimo na mate ni anu kuate. Gena si ulat 2 ulat 3 lang ade nanamiti way matan na pa aja nih nalupa ini itero padahal nape 3 ular rumatena nalupa ini, tapi ya nabita si sabuni pa datu tau labe de nang kanapat tu paringaran na tau narampias soso asanna de na makadari lalabawa sumpajang. Maka tahu mamotoroi, tapano ibenrange motorona Muhammad Rasulullah. Mati ni,
Nape macuy matena. Jadi itulah Nabi. Ya sila ada memaki. Jadi kasih. Kamu rampia serta. Ya pura ni rampia dan resaku ke masjid. Kita ini tidak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Nabi itu luar biasa. Siaga umat Nabi tak makukuai. Bumi ini Bapak Ibu sekalian, ya, itu dihuni manusia kurang lebih 7 miliar. Ya, 7 miliar. Penduduk bumi sekarang kurang lebih 7 miliar. Dari 7 miliar itu umatnya Nabi yang sekarang ini kurang lebih 2 miliar. Bayangkan, ajak mua na yero 2 miliar umat na Nabi tak asos na rampe asan na si tangga mua berarti cek di miliar mak dampe rampe rina bita ilanna sesosiwon ni luar biasa. Itulah kehebatannya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si tanggana ni 10. Insyaallah pas jam 10 saya selesai. Nako deto le perengi. Insyaallah tepereng. Ya, menre gonta ganti mi kaki kuna ini. Menre cedi, no cedi. Mateko si matu Sulesi. Saya ingin menyampaikan kelebihan-kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ko angka matu orang pengengi taukur ya leta maka dapada giare ganade. Yang pertama, salah satu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah maka dan gurutta Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kelebihan Nabi itu kalau dia tidur dalam keadaan lapar, tidur malam ya. Kalau dia tidur malam dalam keadaan lapar, maka pasti nanti ketika dia bangun, pasti bangun dalam keadaan kenyang. Engkau kue, ada di sini. Tahu kurunnya leta. Yang banyak di sini, termasuk ya, adalah ketika dia tidur dalam keadaan kenyang, maka pasti ketika dia bangun dalam keadaan lapar. Apalagi ko demi menanaman rewan ni napamatinro napa nama garoro watana. Itu kita manusia Bapak Ibu sekalian. Nabi itana ri sahabat kok bisa ya Rasulullah deto man rewan ni malupu ki mana ka kumatinro ki pas mau tu ki mesoki akan nasu Nabi innali rabban yut'imuni wa yuskini. Dena pada lepel dena pada unru yeruna sengia sahabat angkapuaku napandrika napinutoka. Jadi ada ulama mengatakan begini, yaitu nabita narikomatin roy dan dia tidur dalam keadaan tidak makan, maka dalam tidurnya itu diberi makan dan minum oleh Allah. Engka jamaah rahman makutana kepiku carana deto wisangi jawabannya ya. Spiritualnya kan. Itu satu. Siladaki papada-pada ribu. Siladaki. Ya. Apalagi selanjutnya, maka de panguluta Abdullah ibn Mas'ud Kang Herudenre matinro ya. Maka de panguluta Abdullah ibn Mas'ud, Nabi itu
Sering kami bersama dengan Nabi makan. Biasa Kak Naseng iya dengan sahabat-sahabat yang lain itu makan bersama dengan Nabi. Ternyata yang terdengar ketika kita makan, semua makanan itu bertasbih. Jadi dega Naseng suara yang kalinga narikotom mandre sangadinna suarana matasab beyeru andrekan rewe. Ibu-ibu kalau makan apa yang kedengaran? Agam moni ni sindrue, moni ni penewe. Salah cek de repa yak kunyuange. Beda kan? Dena pada mere Bapak Ibu. Agan nego kangi kasih tanaki Nabi di jadi dia tu magwaro. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumatinroy, malupui, moto imatu masoy. Silada gitu. Silada gitu. Apalagi kelebihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu sekalian termasuk yero Nabi tak de gaga wajo-wajona. Wajo-wajomu kana satu pendrangi. De gaga wajo-wajona. Idi kemana? Baka makadetorioloe. Komelo ko joka. Ita wajah-wajahmu yolo angka muga kuangka ateruno bismillah kadedega kalau to aja mu joka bahaya kuangka tau naseng melo joka mabela na dega wajah-wajahna na ita aja lalu mu joka bahaya tu iro nabita de mema ga wajah-wajahna. Maka demi tu kapan ada ga wajona kuniwi maka dade itu tanah Arab jauh lebih panas terang benderang daripada tanah kita di sini. Tapuluh 45 derajat pelana. Tadero nabita dega ga wajona. Angka panrita magkada yana tu sabak na nabita taudega gawajo-wajona nareko jokai ritangana pallana asoe justru ada yang melindungi dari panas. Luar biasa kan? Agapi Bapak Ibu sekalian, mega tu termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu sekalian kelebihannya adalah makita iko asoe makita toi ko waniwi. Betuanna Nabi itu kelebihannya dia bisa melihat di siang hari juga bisa melihat di malam hari sekalipun dalam keadaan gelap. Koidi manreki wah matangangi manret timpu manyameng tapamate lampue tapamasua selina macai iro na sepele de to ni sing makamanreki manakana mate kan isang ipelengi makada manreki tapapelengi na salahkan. Dito nga to gagaro na sa PLN matangangi manre mana kata pamati mana lampue ero nabita de mapetang macaka makita. Itu disebutkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian di dalam kitab yang ditulis tadi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Maka kita nama becu.
Jadi orang pengen lisa na kita pajakaman ko makutana tiga ngare simon romale je ustaz iro kakita ni rampengan supaya kalau ada betul yang penasaran nanti bisa baca kitabnya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kelebihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tadi ada kisahnya begini. Engkau sewaktu ya rupanguluta Khadijah binti Khuwailid ya, atau mungkin Aisyah anak-anak panguluta Abu Bakar, Mak Jai. Dena sedih-sedih tapi medu iro mak dena iro jaruna pakai Mak Jai. Maka pesa ni tega ni monro yenange masabak tapa mapetang. Ternyata Nabi itu bisa menjadikan tangannya itu jadi senter. Gangkana naruntu den rayo jarunge panguluta Aisyah kalau tidak salah atau panguluta Khadijah binti Khuwailid. Itulah kelebihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siaga ni siaga ni kelebihan Nabi ta. Mega nih. Cukup. Yang terakhir. Tapi malampe-lampe itu tuh ya. Si anu pi mende 20 pi mende lewat cede. Nabi itu disebutkan di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian oleh Allah kalau adalah sosok yang paling perhatian. Tania bawang alena na pikiriki. Tapi iro sipak-sipak na nabita, perhatian na nabita terutama lorium makna itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Coba bayangkan. Matu kurang pengen iyehe. Tidak ada satu bentuk terima kasih yang bisa menutupi perhatian itu. Apapun yang kita korbankan tidak akan pernah istilahnya menyeimbangi perhatian Nabi itu kepada umatnya. Itu yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Agana sepung Allah Ta'ala. Maka dia pun Allah Ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi tanayyaru. Bukan itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Satu. Aga betuan na azizun alaihi ma anittum. Nabi itu selalu merasa tersiksa, merasa galau, dena matanan nyawana. Nasupung Allah Ta'ala ma'anittum terhadap apa yang kalian sedang derita. Jadi iroh ini umatna Nabi tak ko menderita ki denang ka namanya mapapenadin na Nabi ta. Kalau umat Islam menderita, pasti Nabi merasakan penderitaan itu. Nabi bukan sosok manusia yang anania. Biasanya anania alena ban napikiriki. Makanya dalam Al-Quran di ayat yang lain, maka dipun Allah Ta'ala pada Nabi ta, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa Muhammad. Aja namu masarala de nareko iye tu mapak guruan ngelori umat mudega kamelok mangkalingai jangan namu masarala de. Kenapa Nabi itu begitu masara? Nah, sampai di mana Nabi kiriki ya sini nama masalah malabiki ya. Diabadikan oleh Allah. Maka pun Allah Ta'ala aja namu pikirilah deh. Aja namu masara, mana kejiku masara? Pesan matoi deh. Nabi itu masyarakat tongang ina rekomendarita ye umai.
Itaro. Sungguh luar biasanya perhatiannya. Jadi ko iye Nabi tae melo iwaja, deka gemulai walai. Tidak ada yang bisa menutupi itu dalam bentuk terima kasih kita. Ya. Dan Nabi juga tidak meminta itu. Ya. Itulah sifat yang pertama terhadap umat ini. Ya, azizun alaihi ma anittum. Nabi itu bersedih. Masara pepenadina nareko engkari antara umatna masusah. Wangka umatna Nabi tak masusah. Makanya salah satu juga kelebihannya Nabi itu Bapak Ibu sekalian. Pernah suatu ketika dia salat, masuk pajang. Silalu nama bersalam, assalamualaikum, assalamualaikum, nasali. Napana tapa nasali on ronda. Magi nasali, makutane sahabat ya Rasulullah, napata nasawita masum pajang, purata mak bersalam, mana kata patah sale on ronda biasana tudangi. Maka ada kebetulan engkanaseng ulaweng narenga sahabae nayiro ulawange siare-are engkamo pikko bolae nayanaro tapalwingerange melo ka lisu magati maleru ulawange napa ubage-bage deto wanjur kang iye aja kamang kapabalulawag ko itu Nabi abagi. Jadi penderitaan umat ini selalu membuat Nabi jadi resah. Dia namanya mapapinadina. Selalu was-was. Makanya tu biasa yang kalinga, yaro Nabi tawatun na ilo umati, dia gak akan narampe sa ngadina tu idi bawat tu. Ummati. Kang itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi perhatiannya Nabi kepada kita tangkalingeh tamatwaki Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Maka depung Allah Ta'ala harisun alaikum. Agasang harisun alaikum iyaro nabita seandainya makadaki engka na puminasa nabita iya narupamu agan na sanaro papinasa aga. Itulah harapannya Nabi. Seandainya runabita angka na puminasa, maka iya nahe na puminasay nabita narampe pong Allah Ta'ala harisun alaikum melola da imita nabita manang umma na mancaji umma madecing. Dia begitu optimis ingin melihat umatnya menjadi umat yang baik. Kehidupannya baik, pendidikannya baik, ibadahnya baik, semuanya baik. Tania bawa cedi, tapi semuanya baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, maka depung Allah Ta'ala bil mu'minina raufur rahim. Ini yang terakhir, ternyata dari sekian banyak manusia, bahkan dari sekian banyak nabi, kata ulama tidak ada satupun manusia termasuk nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad yang mensifati sifatnya Allah kecuali adalah Nabi Muhammad. Kok baca sangat di engkau makutana, engkau ngetoga tahu na pusipa-sipa na pong Allah Ta'ala. Jawabanna engkau, siapakah dia? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang mensifati sifatnya Allah kecuali Nabi Muhammad. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran di akhir surah dan di akhir ayat ini. Bil mu'minina raufur rahim.
terhadap orang-orang yang beriman, raufun, begitu pengasih, rahim, begitu penyayang. Itulah sifatnya Allah kan? Ya, min asma'illahil husna termasuk rauf, rahim. Ia naruna po sifat nabita. Maka depan ritata itulah sifat samadanianya Allah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengasih, penyayang. Tania bawang umat na sayangi. Ini kepala semuanya. Bahkan bukan hanya manusia yang disayangi oleh Nabi, termasuk olok-oloe nasayangi. Ini contoh. Kalau sayangnya Nabi kepada umatnya itu sudah jelas. Kalau sayangnya Nabi kepada manusia tanpa melihat agamanya itu juga banyak dijelaskan. Tapi bagaimana sayangnya Nabi terhadap binatang? Makanya dari awal tadi saya mengatakan komelo ki macuri Nabi tak merejing. Udah memang nih. Merejing. Apa buktinya? Nabi. Termasuk contoh sederhana, Nabi SAW itu terkadang melarang sahabat itu menebang pohon. Kadang itu Nabi tak naciangi sahabat itebang itu to ajue. Maka di mana kayak Rasulullah ya ciang. Logis sekali jawabannya Nabi, penjelasannya Nabi. Maka dia Nabi tak, apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa di pohon itu tidak menutup kemungkinan engkau nasuk bere-bere koro, engkau arela koro? Coba bayangkan iku mutebangi, iro bere-berewe, mapamula lato kesiagana, nenek kesiagana, kurumun rumah depa, apona anak apona agana, komutebangi nama rutu merubangi ru ajue. Berserakan itu bere-berewe arelai dena nole suruntu tega ni loka amboku tega ni loka neneku tega ni loka latoku. Itulah Nabi SAW. Koi dia bere-bere tomi pesan ria. Tapi agan nego ke kepatanaki Nabi dia jadi biasa makwar. Maka nama rejing. Itulah Nabi Bapak Ibu sekalian. Tongot-tongot tu tamak kalengero. Koi tabangero tu ajue. Nataparepa yaro sarana relay. Oh, ang kanatalita lo kiring, kanatalita lo kanang. Kira-kira nole mo gamatu si runtu pemero. Yakko yidi nole si runtu mo pang kamu halo. Tega kitu sapo. Oh, ang kakak kuya coco ni kupi matu watasawito si runtu si. Ngai ko bere-bere deh nole si runtu na mate kapa kasi. Itulah Nabi kasih sayangnya Bapak Ibu sekalian. Makanya ridallah raufun rahim. Ya. 10 pilih 5 menit. Ya mapikirilah ada tu kedaga pimelo pawina hai malampe mo pa. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napusi pa isipa na pong Allah Ta'ala. Agapi contoh na yang lain. Contoh yang lain Bapak Ibu sekalian dan dimuliakan oleh Allah. Yero nabita ang kasewawatu. Itu juga disebutkan di dalam kitab Hayatul Hayawan. Noki anda guruta Imam Ad-Dumairi. Suatu ketika Nabi itu. Jadi itu nabita. Jama-jama linona. Demo gaga bedana pada di mana nge umat nai. Bahkan Nabi SAW itu waktu nama lolo, ya, de payakai mancaji suro, pakampi bembe. Beberapa tahun yang lalu, ya, ada seorang bapak itu mengatakan, tes semuna sengero ustaz, kakak magai. Matuju na sengero nanae, alhamdulillah kakak maga memang yero na sawatuna SMP
SD, SMP. Lomi makampi saping. Makampi bembe mi. Makada kai dene sengi makada yero makampi bembe makampi saping zaman-zaman Nabi. Zaman-zaman Nabi itu. Ya, itu makanya Nabi kuntu ar'al ganama ya ala qararita min Quraisyin. Ya. Kama kana Nabi ma min nabiyyin illa wa kana ra'iyan lil ghanam. De gaga se di Nabi na utus Allah Taala sangadin na puramana mampi. Maka ditanaka je pakampi bembe ya pangkapi iti ma pada mua tu. Yang penting makampi ki. Tanya tu je bembe wampi ya sapi mi pada mua pada panumua pakampi. Nabi mengatakan tidak ada satupun Nabi yang pernah diutus oleh Allah kecuali angka puramana mantaji pakampi. Itu pakampi itu tanya tu jama-jama biasa tu pak. Jama-jama Nabi itu. Sabang kamu apa waktu? Angka makutana makwai. Nakoyero nabi-nabi ye. Puramana mampi termasuk Nabi Muhammad mampi bembe kira-kira agak roh hikmana agak kira-kira hikmana sederhana Bapak Ibu sekalian. Manyama gatoy mampi mana yang lebih mudah mampi tahu daripada mampi bembe. Mampi bembe payoro bembe dega Pancasilana nama lupu tangga beni de nama kadamatin ruki je nama lupu ma bembe itu nama lupu tangga so de nama kadama pella so de nama kadabosi lo ku malangian re mu peleppo imatu musuro imat teru terus belok kiri tu musuro belok kiri lari lo kanan itu mapedi ulwe ulwe matoroi hikmahnya Bapak Ibu sekalian kata guru kita ya Syekh Umar Hashim guru saya dulu di Mesir. Salah satu hikmahnya kenapa semua nabi itu pernah menjadi pengembala kambing termasuk Nabi Muhammad. Nasaba matu komaraja melo yakka mancaji nabi ilati memen nih daya tahannya integritasnya lati memen nih ngapa kere-kere tu bembe isuro materu belok kiri isuro lo kiri lo kanan nih nakodena sabara paling makade pagkampina yo kotama ko matu rabbange lo gere no pajano ada integritasnya Bapak Ibu sekalian. Maka dan guru ta Imam Umar Hashim Nabi itu dilatih untuk sabar makutonggeng 10 telu tau mak dakwah Nabi tak irempe ni iyaga ni ipadiri ni iyaga ni santai Nabi maka de bembe lagi pura ulem moloiwi daripada apalagi kalau manusia bisa diajak komunikasi kok bembe dega komunikasi nah itu hikmahnya Bapak Ibu. Jadi Nabi itu tidak pernah gantung sepatu istilahnya kalau persoalan dakwah. Apapun rintangannya yang dihadapi biasa karena sudah dilatih oleh Nabi menjadi pengembala. Mawata yatoro. Tapi kalau manusia insya Allah selalu ada jalan keluarnya. Jadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serapi menit. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, iero nabita komelo icarita sitongatongan na dega capu-capu na.
Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan sifatnya tadi, perhatiannya kepada kita semua, hanya satu yang diharapkan dari kita Bapak Ibu sekalian. Ya, apa yang diharapkan oleh Nabi dari kita, itulah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang mana ayatnya yang diabadikan untuk kita sebagai bentuk kesetiaan tak lori nabita, maka depung Allah Ta'ala napodangi nabita, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Itulah yang diharapkan oleh Nabi dari kita umatnya. Aga betuannya ruayai, minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaih, dari orang-orang yang beriman itu, laki-laki yang beriman itu, ya, sadaku ma ahadullah alaih, nakatan nimas adanna. Aga puraya janjian ripong Allah Ta'ala, ya royak katan nimas. Aga pura imatokan rilalang atita ritujunna Nabi Muhammad yeru yakatan ni masa. Maka pun Allah Ta'ala, paminhum man qada nahbahu, di antara mereka yeru katan ni masa ijan cinna adanna angka mate malolo. Mate na sabat na rapi waktu na mate malolo. Wa minhum man yantazir, dan di antara mereka itu ada yang dipanjangkan umurnya. Tapi maka depung Allah Ta'ala ripacapurna yeru ayae, wa ma baddalu tabdila, di gagase di muna matsaka kengijan Cina. Yan naroy katan ni masa Bapak Ibu sekalian. Itulah yang kita perpegangi. Maka de panguluta Abu Bakar, barang siapa yang mengimpakkan 1 dinar untuk mengenang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia akan menjadi temannya Nabi di dalam surganya. Maka de panguluta Umar bin Khattab, barang siapa yang memuliakan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah memuliakan Islam. Maka de panguluta Utsman bin Affan, barang siapa yang mengimpakkan 1 dinar untuk mengenang sejarah lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaikan dia telah mengikuti perang Badar dan perang Hunain. Apa itu perang Badar? Apa itu perang Hunain? Yero nabita, ada Pak Kapolres, ada Pak Danramil. Nabi itu adalah seorang prajurit, bukan prajurit, dia panglima. Di dalam sejarah Nabi itu mengikuti secara fisik 27 kali berperang. Tania tahu na surah makeloko no mamusu ya lo tudang aku de. Dia yang ikut serta di dalam peperangan itu selama sebanyak 27 kali. Orang yang mengimpakkan 1 dinar, kata guru kita, ya, riwayat dari Utsman bin Affan, seperti orang yang menghadiri perang Badar dengan perang Uhud. Yang terakhir maka de panguluta Ali bin Abi Thalib, siapa yang memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad, maka dia tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan iman, dan akan dimudahkan nanti prosesnya di akhirat kelak. Itulah saya kira Bapak Ibu sekalian, kurangnya Pak Menek taruh nih dena magaga. Itulah tomat waki Bapak Ibu sekalian yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi pada malam sungai pada salamaki, insyaallah malam sungai salamaki, semua aktivitas kita dimudahkan oleh Allah. Salamaki lino makuto paru akhirah insyaallah rabbul alamin. Melo dampeng alori di maneng
karena saya barusan ini ceramah seperti ini panjang sekali. Tapi agak negokangi. Ya, karena saya ini dari Bone, jauh ke sini, tujuannya memang dipanggil untuk ceramah. Ya Tomi bawa cicenge, tapi kau tahu pema taulika insya Allah kumalampe sungai kasih katu. Mau kau maniru bawa. Ya, dia nama gak kumalampe sungai. Saya kira demikian sekali lagi Tomatuaki Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.